Selamat pagi semuanya. Apa kabarmu hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang pemberantasan sarang nyamuk, atau lebih sering kita sebut dengan PSN. Nah, sebelumnya Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu Ana Agung Ayu Krisna Dewi. Kalian boleh panggil Ibu dengan sebutan Ibu Dewi. Nah, PSN itu adalah suatu kegiatan pencegahan penularan penyakit DBD atau demam berdarah melalui kegiatan 4M+, di mana sebelumnya kita mengenal dengan 3M+. Nah, sekarang ada pembaharuan, ada tambahan, M-nya bertambah lagi 1. Nah, apa itu? Kita tetap saksikan dengan seksama ya. Nah, 3M+ itu yang pertama adalah menguras tempat penampungan air. Yang kedua, menutup tempat penampungan air. Yang ketiga, mengubur barang bekas. Nah, plusnya di sini adalah menghindari gigitan nyamuk, tidur pakai kelambu, dan memakai obat nyamuk. Nah, 4M. Sekarang kita bahas tentang 4M. Yang pertama tadi sudah ya, menutup tempat penampungan air. Terus yang kedua, menguras tempat penampungan air. Ini dilakukan secara rutin, minimal seminggu sekali. Terus yang ketiga, mengubur tempat penampungan air yang tidak terpakai lagi. Nah, M yang terakhir adalah memantau jentik nyamuk seminggu sekali. Nah, udah ingat ya? M tambahannya yaitu memantau. Oke. Nah, plus di sini juga sama seperti tadi. Artinya menghindari gigitan nyamuk, menggunakan obat anti nyamuk atau autan, menanam tanaman pengusir nyamuk, ya mungkin sering kita sebut tanaman lavender, melakukan larvasidasi yaitu semacam zat untuk membunuh larva nyamuk, dan menggunakan kelambu. Nah, ini ringkasan gambarannya ya biar kalian lebih jelas. Pencegahan 4M+. Yang pertama, menguras. Yang kedua, menutup. Yang ketiga, mengubur. Yang keempat, memantau. Plusnya ada tambahannya ya. Jangan menggantung baju. Artinya menggantung bajunya ini di luar lemari ya. Kalau di dalam lemari bagaimana? Boleh enggak? Ya boleh. Asal kalian jangan lupa menutup pintu lemari tersebut. Memelihara ikan, menghindari gigitan nyamuk, dan membubuhkan abate. Nah, kita juga harus mengenali gejala awal demam berdarah. Yang pertama, gejalanya adalah demam atau panas tinggi. Yang kedua, muncul ruam merah pada tubuh. Yang ketiga, sakit kepala. Yang keempat, mual hingga muntah. Yang kelima, nyeri pada otot dan sendi. Nah, jika kalian mengalami gejala awal seperti ini, berarti kalian harus segera ke dokter atau ke puskesmas terdekat. Nah, jentik nyamuk itu seperti apa sih? Nah, kalian bisa lihat ya di gambar ini banyak sekali jentik nyamuknya. Nah, ini akibat dari kelalaian kita juga. Misalnya kita membuang bekas minuman di halaman sekolah yang masih berisi air sedikit atau di rumah. Nah, apalagi kalau musim hujan, airnya penuh di situ. Nah, itu sebagai tempat nyamuk bertelur. Sehingga jentiknya akan banyak di situ dan siap menyerang manusia. Nah, ini kalau diperbesar jentik nyamuknya seperti ini gambarnya ya.
Ya, mungkin agak serem juga dikit. Nah, kita sekarang ucapin yel dulu ya. Nah, Ibu kasih contoh dulu ya. Sarang nyamuk, no. Demam berdarah, bye-bye. Nah, kalian ikutin ya di rumah ya. Ibu kasih aba-aba. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sarang nyamuk, no. Demam berdarah, bye-bye. Ya, terima kasih ya, Nak. Nah, untuk menghindari penyakit demam berdarah, maka perlu adanya kegiatan PSN yang merupakan metode pencegahan penularan penyakit demam berdarah yang paling mudah yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak membutuhkan biaya. Nah, kegiatan PSN harus terus dilakukan apalagi pada puncak musim hujan antara bulan Januari sampai bulan Maret. Dengan tujuan apa? Agar tidak ada air yang menggenang. Sebab air yang menggenang adalah tempat berkembang biaknya nyamuk. Nah, perilaku hidup sehat pada masyarakat juga menjadi indikator utama tingkat keberhasilan penanganan kasus DBD di suatu daerah. Nah, pencegahan DBD juga menjadi prioritas nasional, harus ditangani secara terpadu sampai tingkat desa dengan menggalakkan perilaku hidup sehat pada masyarakat. Nah, di SMPK 1 Harapan juga mempunyai kegiatan yang kita sebut dengan Jumantik, yaitu juru pemantau jentik. Kegiatan ini dilakukan oleh masing-masing kelas dengan menunjuk beberapa siswa sebagai jumantik. Nah, tugas jumantik adalah memantau tanaman yang ada di dalam kelas dan di sekitar kelas yang kemungkinan ada air yang tergenang. Memantau jentik-jentik nyamuk yang ada di kamar mandi dan memberikan pengarahan kepada siswa lain tentang PSN. Nah, kita lihat beberapa foto jumantik memeriksa jentik-jentik nyamuk yang ada di kamar mandinya masing-masing. Terus memeriksa genangan air yang ada di pot-pot bunga di sekitar sekolah, di depan kelas seperti itu ya. Dan melihat juga mungkin ada kulit-kulit permen yang terselip di situ yang dilakukan oleh teman-temannya yang tidak bertanggung jawab. Nah, semoga kalian tidak seperti itu ya. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Nah, sekarang kita saksikan video berikut ini ya. Hai, namaku Dea. Di sini aku akan menjelaskan apa itu PSN atau pemberantas sarang nyamuk. Pasti di antara kalian masih banyak yang belum kalian ketahui tentang bahayanya penyakit yang disebarkan oleh nyamuk yang sering kita anggap sepele di kehidupan kita sehari-hari. Padahal nyatanya di Indonesia semakin tahun ke tahun jumlah populasi yang meninggal akibat DBD semakin meningkat. Aku di sini bukannya ingin menakut-nakuti kalian dengan data survei resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tetapi aku di sini ingin kalian mengetahui bagaimana cara kita mencegah agar semua yang telah terjadi akan kita cegah supaya tidak terulang kembali. Untuk mencegah semuanya terjadi kembali, aku akan menjelaskan ke kalian apa itu 3M dahulu. 3M adalah program pemerintah untuk membasmi sarang-sarang nyamuk yang ada di sekitar kita. Kita langsung saja melakukan 3M-nya. Yang pertama, kalian harus menguras air yang sudah lebih dari 1 minggu. Yang kedua, kalian bisa menutup permukaan air yang kalian tampung di penampungan air. Dan terakhir, yang ketiga, kalian bisa menggunakan kembali barang yang sudah tidak terpakai. Sepertinya aku sudah cukup untuk menjelaskan semuanya nih. Sebelum aku pergi, aku akan mengingatkan kembali untuk melakukan 3M. Dengan melakukan 3M, kamu, keluargamu, saudaramu, dan pacarmu akan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Bye. Nah,
Dengan menyaksikan video ini, semoga kalian lebih paham ya tentang PSN. Sekarang kita saksikan video yang kedua. Ini hanya sebuah cerita persahabatan antara nyamuk dengan nyamuk. Kita saksikan dulu ya. Nah, gimana? Kalian kasihan nggak dengan nyamuk? Enggak lah ya. Nah, biasanya kalau kita digigit nyamuk, pasti kita langsung membunuhnya. It's okay, no problem. Nah, sekarang dari Ibu, sekian dulu materi pembelajaran PSN-nya. Dan sampai jumpa. Terima kasih.